Guys, katanya Indonesia bisa menang di dalam gugatan diskriminasi sawit di WTO. Adakah benar itu, guys? So, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, guys. Okey, hari ini kita masih lagi mereaction daripada channel Bagi-Bagi. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa, guys. Okey, judul yang kita mahu reactionkan hari ini katanya adalah Uni Eropah ciut, Indonesia menangkan gugatan diskriminasi sawit di WTO. Industri UI langsung sensi. Begitulah seperti yang dikatakan oleh judulnya, guys. Adakah benar Indonesia bisa menang di dalam iaitu WTO, guys, berkenaan tentang sawit ini? Jika memang benar akan menang, itulah sebaik-baiknya untuk Indonesia. Bagaimana kita lihat Indonesia sekarang ini ditindas oleh Uni Eropah tentang sawitnya. Dan kita tahu, guys, bagaimana sebenarnya Uni Eropah ini memang sakit hati benar-benar kepada Indonesia selepas Indonesia menahan ataupun menghentikan ekspor nikel dan kemudiannya mahu menghentikan boksit juga diekspor ke luar negara. Maka di sini kita melihat Uni Eropah menggugat Indonesia untuk menghentikan ekspor sawit dan mereka mengatakan minyak daripada bunga matahari itu lebih baik daripada sawit. Sebenarnya apa yang saya nampak di situ, Uni Eropah ini lebih kepada iri hatinya ataupun sakit hatinya kepada Indonesia tentang apa yang pernah dilakukan Indonesia kepada Uni Eropah. Jadi mereka sengaja untuk menggugat Indonesia di dalam WTO tentang sawit dan coklat. Jadi benarkah katanya nanti Indonesia bisa menang dalam gugatan iaitu diskriminasi sawit di WTO? Jika benar-benar Indonesia bisa menang di dalam WTO, guys, itulah yang terbaiknya untuk Indonesia. So, guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Bagaimana ceritanya? Mari. Sahabat Bagi-Bagi, Uni Eropah ciut, Indonesia akan menangkan gugatan diskriminasi sawit. Hilirisasi akan terwujud besar-besaran. Dan juga saya lihat di Eropa ini kan sejak kemarin perang Ukraine ini, Rusia ini juga ternyata beberapa pabrikan gitu ya, yang dulu juga tidak menggunakan sawit bahkan memboikot sawit, sekarang mulai pakai sawit lagi. Jadi ya sebenarnya ternyata memang sawit itu ya dibenci tapi dicari gitu ya, walaupun dalam situasi apapun. Tetapi ya ini kalau memang sudah melakukan itu, ya kalau trade war sudah dilakukan, kita siap. Sama seperti kita yang saya sudah sampaikan juga sama Eropa, Uni Eropa. You start melakukan trade war, saya siap. Ya kan, kita diganggu sawitnya. Saya ganggu tuh, mulai dari wine-nya saya ganggu. Kemudian yang kedua nanti ini Duta Besar Prancis sudah mau ketemu sama saya akan bilang saya lagi mengconsider untuk dairy products dia, susu bubuknya itu, ya kalau izin importnya di saya nggak kasih izin, kenapa? Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari. Yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Perang ekonomi. Ya, perang ekonomi, guys. Perang perdagangan. Sahabat Bagi-Bagi, tak tahu kenapa Uni Eropah yang sekarang sedang mengalami resesi selalu membawakan nama Indonesia ke pihak internasional yang merupakan sekutu mereka. Karena Indonesia adalah negara yang ingin membangun sendiri atau mandiri, tidak seperti negara barat. Akhirnya Indonesia yang selalu diganggu olehnya terus-terusan melawan. Contohnya soal gugatan Indonesia ke Uni Eropah tentang diskriminasi sawit atau CPO. Tak tahu kenapa, Uni Eropah juga membawakan masyarakatnya untuk mengecam Indonesia dalam hal ini. Sahabat Bagi-Bagi, sebelum ke puncak dalam video kali ini, ada kabar yang menggembirakan bagi kalian yang mencintai tanah air. Bahwasannya, Indonesia resmi menangkan gugatan diskriminasi sawit oleh Uni Eropah di WTO.
Kementerian Perdagangan atau Kemendak mengungkapkan, sengketa diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Eropa terhadap Indonesia telah memasuki babak akhir dari semua yang telah mereka lakukan. Akhirnya katanya Indonesia bisa menang di dalam WTO tentang sawit ni lah. Indonesia sebelumnya menggugat Uni Eropa terkait diskriminasi sawit melalui aturan Renewable Energy Directive 2 atau RED 2 dan Delegated Regulation Uni Eropa pada 2017. Gugatan ini terdaftar di WTO dengan nomor kasus DS 593. Direktur Keamanan Perdagangan, Kemendak, Nathan Kambuno menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu diterbitkan final report dari kasus ini. Dia pun menaruh optimisme yang sangat besar dalam kasus ini. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang yang cukup bagus untuk memenangkan gugatan ini. Ya, betul. Peluang ini cukup bagus, kita masih menunggu diterbitkan interim report atau final report yang diperkirakan akan keluar di tahun depan. Meski ada kemungkinan kita menang, dalam gugatan ini, ada kemungkinan Uni Eropa juga akan melakukan banding jika pihaknya kalah dalam gugatan ini. Oh, gugatan banding ya? Kalau dia kalah dalam ini kita dengar dia bilang apa guys, sini. Ada kemungkinan kita menang, dalam gugatan ini, ada kemungkinan Uni Eropa juga akan melakukan banding jika pihaknya kalah dalam gugatan ini. Jahat ya, sampai begitu ya. Sahabat bagi-bagi, untuk diketahui, dalam RED 2, Uni Eropa menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman beresiko tinggi atau high risk terhadap deforestasi. Untuk itu, Uni Eropa akan membatasi dan secara bertahap bakal menghapuskan total penggunaan minyak kelapa sawit atau CPO untuk biodiesel. Dia kata berbahaya, tidak bagus sawit ini. Habis yang bagus itu bunga matahari ya. Mereka ini memang benar-benar. Sebelumnya, Indonesia pun telah menjalani proses persidangan dan menyampaikan dokumen lengkap terkait ini. Ekspor kelapa sawit nasional ke mancanegara kini tengah menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Beberapa negara Eropa gencar menggelar kampanye hitam terhadap produk minyak sawit mentah atau CPO asal Indonesia, terutama terkait isu deforestasi pekerjaan anak sampai pelanggaran hak asasi manusia. Ya guys, mereka ini apabila sesuatu tanaman, makanan ataupun pangan yang mereka nggak bisa tanam, nggak bisa perolehi, mereka bilang makanan itu nggak bagus, ini nggak bagus, mereka punya makanan lebih bagus. Itulah yang kita bilang Eropah ini memang jahat ya hati mereka ini. Hambatan tadi pun dilancarkan, akibatnya CPO Indonesia tersendat, padahal total produksi CPO Indonesia kini sedang terus melonjak, sehingga oversupply pun tak bisa dihindari. Pada 2017, produksi CPO Indonesia mencapai 37,8 juta ton per tahun, lalu tahun ini diberikan naik menjadi 39,8 juta ton per tahun. Sahabat bagi-bagi, kan sudah kita ketahui bahwasannya Indonesia adalah negara yang menguasai pasar CPO dunia. Uni Eropa sampai dibuat heran, harga minyak sawit mentah justru mengalami penguatan ketika harga minyak mentah dunia ambles ke posisi terendah di sepanjang 2022. Harga CPO malah rebound saat harga minyak mentah global justru ambles lebih dari 10% dalam sepekan terakhir. Kekhawatiran soal ancaman resesi di 2023 masih lebih dominan ketimbang disrupsi rantai pasok hingga pemangkasan. Usut punya usut, kenaikan harga CPO lebih banyak diterpa sentimen positif yang didasari oleh kebijakan pemerintah Indonesia. Permintaan terhadap CPO di Indonesia diperkirakan meningkat seiring dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan kandungan minyak nabati dalam biodiesel menjadi 35% tahun depan. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan program biodiesel yang di dalamnya ada campuran minyak nabati sebagai substitusi minyak selama ini. Indonesia merupakan negara importir minyak, antara produksi dan kebutuhan konsumsi tidak berimbang, sehingga keran impor pun dibuka defisit neraca minyak di Indonesia. Jika gugatan akan dimenangkan oleh Indonesia, kemungkinan terbesar dalam peluang yang diambil tersebut akan sangat berpengaruh terhadap industri minyak sawit atau CPO Indonesia. Sahabat bagi-bagi, jika hal tersebut menjadi kenyataan, hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia
akan sangat-sangat berjalan mulus dan bisa teridentifikasi akan sangat terwujud. Apalagi rancangan Indonesia terhadap proyek besar-besaran dengan benar. IKN-nya yang baru pasti Ibu akan Kota terwujud Nusantara. di 3 tahun selanjutnya atau Ya. Meikarta yang beroperasi hingga ke puncak internasional. Merdekalah Indonesia seutuhnya. So guys, kita sudah tonton tadi bagaimana dikatakan oleh Uni Eropah yang kita lihat memang sangat kalau kita lebih perhatikan, mereka lebih pada sakit hatinya kepada Indonesia ini, mengatakan minyak sawit itu memang tidak bagus untuk kegunaan harian dan tidak bagus untuk kegunaan warga. Katanya lagi di situ minyak bunga matahari lebih bagus dan lebih cocok sekali digunakan. Jadi apabila mereka mengatakan minyak sawit itu tidak berapa bagus untuk warga dan untuk kegunaan harian, sebenarnya mereka menghentikan ekspor minyak sawit daripada Indonesia itu lebih pada mereka dengki ataupun lebih daripada mereka sakit hati kepada Indonesia yang sebelum ini menghentikan ekspor nikel kepada mereka, dan tidak lama lagi diikuti bauksit pula untuk diberhentikan diekspor ke luar negara. Tapi guys, apa yang kita lihat apabila mereka menggugat Indonesia untuk menghentikan ekspor sawit, dan apa yang kita tahu pada tahun hadapan Bapak Jokowi malah untuk menghentikan bauksit pula untuk diekspor ke luar negara. Ini lagi akan menambahkan kemarahan Uni Eropah ataupun negara-negara luar yang bergantung mengekspor bauksit daripada Indonesia guys. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu membuatkan Uni Eropah ataupun negara luar lebih bingung lagi bagaimana mereka untuk mencarikan bauksit ataupun nikel lagi selepas ini. Apa yang kita nampak pemimpin-pemimpin yang di negara luar seperti Eropah ini, mereka seperti keanak-anakan ya guys, perangai mereka ini, sikap mereka. Apabila Indonesia menghentikan nikel ataupun menghentikan bauksit, mereka pula membalas dengan menggugat Indonesia dengan menghentikan ekspor sawit dan coklat. Tetapi kita tahu Indonesia ataupun Presiden Bapak Jokowi tidak akan pernah patah semangat dan tidak akan pernah untuk mengalah dengan apa pun gugatan daripada Uni Eropah kepada Indonesia. Jadi apa yang kita tengok di sini, sebenarnya Uni Eropah ini lebih mementingkan diri mereka. Mereka tidak kisah, mereka tidak hairan kalau negara lain itu miskin, susah. Yang penting negara mereka senang, negara mereka mudah untuk mendapatkan apa sahaja bekalan, iaitu barang belum siap ataupun barang yang belum jadi untuk kegunaan negara mereka dan untuk kemajuan negara mereka. Tetapi kita lihat bagaimana Indonesia kali ini dengan Presiden Bapak Jokowi, dan apa yang kita lihat Bapak Presiden Jokowi lebih nyali lagi daripada mereka guys. Dan itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menunjukkan lagi betapa hebatnya Indonesia daripada mereka. So guys, apa yang kita harapkan sama-sama, mudah-mudahan Indonesia menang di dalam gugatan iaitu diskriminasi sawit di WTO. Kita doakan sama-sama guys. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya dan manfaat juga untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih yang sudah sudi menonton selama ini, yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Dan bagi anda yang baru saja sampai dan baru saja menonton di Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. So guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.